balik lagi di Yums Aquatic. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu ya cara sebenarnya ada ikan aku yang sakit. Nah, sakitnya tuh sebenarnya nggak beda jauh sih sama ikan aku yang sebelumnya. Nah, tapi yang ini agak lebih parah gitu. Nah, ini aku tunjukin aja ikannya tuh sakitnya kayak gimana. Nih kalian bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini kalian lihat di bagian dagu tuh ya, di bawah rahangnya dia ada kayak sesuatu, apa ya aku bilangnya itu kayak jamur tapi juga kayak daging gitu. Alien nih. Ini tuh sebenarnya mirip kayak sama ikanku yang waktu itu sakit di deket insangnya dia. Nah, tapi bedanya ini versi lebih besar nih kondisinya. Nah, waktu itu dia sakit karena ya sama airnya itu ada problem di airnya, jadi airnya tuh kotor. Nah, terus tumbuh penyakit kayak gini tuh. Kalian lihat dia berenang ke atas, kelihatan banget itu. Nah, cuma bedanya ikanku yang pas di insang, deket insangnya itu nggak sebesar ini, gengs. Nah, aku mau ngasih tahu kalau misalnya kalian punya problem ikan yang sama kayak gini, nah itu gimana cara nyembuhinnya? Jujur aku nggak ngerti ini nama penyakitnya apa. Cuma aku sebut ya biar kita nyebutnya di sini enak aja gitu ya. Mungkin jamur gitu. Ya mirip kayak tumor gitu ya Pak. Kayak daging, tapi sebenarnya aku juga nggak tahu juga karena ini sebenarnya aku sempat pegang juga ya kayak jamur, kayak daging, nggak tahu deh apa. Yang jelas aku bakal kasih tahu ke kalian gimana cara aku nyembuhin ikan ini, karena sebenarnya waktu itu kan juga ada tuh yang di sirip-siripnya ikanku. Terus waktu itu ya itu yang lebih parah dari ini itu di belakang insangnya. Nah, sebenarnya ini tuh kan gabungannya dari ikan yang sakit sama itu loh yang di dekat insangnya. Nah, terus cuma yang satunya kan sudah aku taruh di sini untuk disembuhkan. Nah, dia ini masih dalam bersama sama ikan-ikan lain yang sakit. Nah, terus udah membaik ya, kayak udah mulai apa namanya perlahan-lahan itu mulai hilang. Nah, terus miss lagi nih, aku agak sibuk jadinya air nggak keganti lagi cukup lama. Nah, akhirnya ini penyakitnya yang awalnya itu mulai membaik akhirnya makin parah lagi gitu. Jadi emang penting banget ya kalau misalnya jaga apa ya kualitas air untuk ikan kita. Nah, ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana cara nyembuhin ikan ini. Oke? Nah, ini aku sebenarnya pakai contoh aja ya, karena aku nggak bisa nih kalau misalnya nunjukin di YouTube, takutnya aduh nggak tayang dong nanti konten ini. Nah, ini aku kasih tahu pakai contoh ini. Gimana? Cukup kreatif kan? Ayah lu. Nih lihat nih. Ini kalau orang-orang pakainya kayu gitu ya. Ini agak kurang bondo apa ya, kurang model ini. Ini aslinya aku gabut banget nih, aku bikin dari styrofoam gitu. Ya ada banyak styrofoam gitu kan, kayak dulu bikin-bikin kesenian apa kayak pokoknya ini gabut banget lah terus bikin kayak gini. Mau dibuat main ikan juga nggak kepake gitu. Ya udah ternyata kepake di konten ini cuy. Nah, ini lumayan kan tuh. Tapi yang ini belum diwarna. Jadi aku langsung tunjukin aja. Ini kan tadi posisi penyakitnya si ikan di sini ya, nih di dagu nih. Nah, kalau misalnya sakitnya kayak gitu, biar semakin cepat pemulihannya, ini tuh sebenarnya harus dihilangkan. Nah, hilangkannya itu gimana? Ini harus dihilangin. Jadi kalau aku waktu itu ikanku tuh kayak aku kelopek-kelopek gini loh. Nah, itu kan pasti kayak dikit kekelopek gini sampai ini pokoknya udah kalian kelopek semua hilang gitu ya. Nah, waktu ini sudah hilang semuanya, ya pasti ini nggak sampai hilang banget gitu, pasti masih ada sisa-sisanya dikit. Tapi kalau bisa itu kalian hilangkan, jadi nggak terlalu setebal ini supaya nanti akhirnya proses terakhirnya itu penyembuhan untuk apa ya, borok itu bahasa Indonesianya apa, kok agak gila nih ya. Bahasa luka. Itu lukanya gitu. Jadi kita nanti sisanya tinggal penyembuhan dari lukanya ini. Terus untuk pemulihan balikin lagi ke kondisi semula. Nah, singkatnya gitu, gengs. Nah, ini nanti aku tunjukin aja di ikannya nanti setelah aku ini kelopek-kelopek gitu ya. Jadi sebenarnya agak nggak tega juga, tapi kalau misalnya kita mau cepet memang harus gitu ya. Nah, ini aku langsung kasih tunjukin ikannya pas udah aku hilangkan, oke?
Nah, ini posisi jamurnya tadi ternyata waktu aku kelopek itu agak susah, gengs. Jadi bukan di bawah rahang bawahnya pas itu ya. Kalau misalnya di bawah apa sih namanya rahang bawahnya pas ini kayak ada lukanya sedikit. Tapi ini kalian nggak kelihatan karena sebenarnya lukanya itu jamurnya itu dari dalam sini nih. Aku bukain, aku tunjukin. Jadi munculnya dari dalam sini. Nah, ini udah aku hilangin sedikit, tapi sebenarnya di dalamnya masih ada. Oke, ini aku buru-buru ya lari karena aku habis ngecek cukup lama. Aku angkat si ikan ini untuk ngekelopek atau menghilangkan jamur tadi, dan ini udah aku masukkan lagi ke dalam air. Cuma air masih belum aku kurangin ya. Cuma aku mau ngecek kondisi aja, dan ini bisa kalian lihat jamurnya itu sudah hilang. Tadi kan kayak tebel banget tuh di bawah, jadi kayak dia bisa bertopang dagu gitu. Sekarang udah dia nyaman gitu. Nah, habisnya ini aku bakalan lanjutin untuk pengobatan lukanya. Oke? Nah, ini tadi tuh sebenarnya kan aku awalnya emang ngelopek itu pakai kuku nih. Nah, tapi ternyata pas aku kelopek itu kayak dia agak goyang-goyang gitu. Nah, ternyata ini tuh si jamurnya ini bukan di bawah dagunya. Aku kira tumbuh dari bawah dagunya itu. Nah, ternyata dia itu ada di dalamnya insang itu, di dekat rahangnya itu. Nanti aku tunjukin aja videonya, aku kasih arah panah gitu ya. Ini tumbuhnya di dalam mana. Nah, makanya akhirnya karena kesusahan untuk ngelopeknya itu dan bukan di situ ya, malah lebih ke dalam lagi, aku putusin ini pakai apa namanya silet gitu, jadi biar gampang karena tadi kan pakai kuku tuh agak goyang-goyang gitu. Nah, ini teksturnya itu kayak apa ya, kayak keras-keras gitu loh, tapi ini bukan kayak jelly ya guys. Kalau jelly kan lebih empuk lagi. Nah, dia tuh keras, makanya aku kayak bingung ini tuh mirip jamur, tapi kalau ngomongin teksturnya itu tuh mirip daging gitu. Jadi ya aku nggak tahu ini namanya apa pokoknya. nggak kerasa pak, ini keripik jadinya. Pokoknya kayak gitu. Nah, ini PR-nya tuh yaitu setiap aku apa namanya telat ya ganti kuras airnya cukup lama, akhirnya dia tumbuh nih kayak ginian. Oke nih ya, aku kan tadi habis ngelopekin dari sakitnya si ikan tadi itu, si jamurnya, dan aku sekarang udah pakai kacamata karena aku nggak kelihatan kalau misalnya ngelopekin itu ya, meskipun itu nggak kecil-kecil banget, tapi ini mohon maaf mata agak minus ya teman-teman. Jadi aku nggak kelihatan gitu. Nah, habisnya itu udah dikelopek, itu kita harus sembuhin nih lukanya karena itu kan ya pasti pas kalian kelopek itu atau kalian silet itu kan kayak berdarah gitu ya, itu kalian harus sembuhin lukanya. Nah, itu kalian bisa bebas sih pakai obat apa aja lah, pomade, akriflavin yang umum aja yang kita tahu semua itu kalian bisa pakai itu. Nah, terus jangan lupa ditambahin sama garam ikan. Nah, fungsinya garam ikan itu tapi kalian jangan pakai terlalu banyak ya, karena jangan terlalu banyak. Nah, nanti kan karena dia itu sifatnya kayak kering gitu, bikin si ikan ini, si cana itu produksi lendirnya tuh makin berlebih. Jadi pakainya secukupnya aja. Kalau aku pakainya kayak sejumput gitulah. Pokoknya kalian sesuaikan sendiri karena fungsinya itu sebenarnya kan tadi bersihinnya tuh nggak bersih-bersih banget kayak aku bilang tadi. Ternyata itu sakitnya tuh kayak di dalam apa nih, di dalam insang atau rahangnya dia itu. Jadi sebenarnya masih ada sisa sedikit. Nah, itu aku nggak bisa bersihin pakai meskipun aku pakai silet atau kelopekin, jadi kayak masih ada sisanya sedikit. Nah, itu aku penyembuhannya pakai garam ikan gitu, gengs. Jadi biar dia itu mengelupas sendiri dikit-dikit, sama kayak di ikanku yang waktu itu aku sembuhin juga kayak gitu. Nah, ini aku kasih dulu ya obatnya. Mungkin kita butuh 3 tutup botol aja. Nah, ini seperti biasa kalau misalnya ikanku sakit pasti airnya itu aku rendahin, gengs. Biar apa? Ya biar pengobatannya itu maksimal. Jadi obatnya itu diterima lebih banyak gitu loh, diserap sama si ikannya. Terus kan dia masih kondisi stres. Kalau misalnya stres airnya jangan terlalu tinggi biar dia itu gampang ambil nafasnya juga. Gitu. Nah, ini udah 3 tutup botol. Nah, ini aku mau kasih tahu nih ikanku yang kemarin itu udah sembuh dari sakit yang sama kayak ini yang aku bilang itu di belakang insangnya. Ini aku langsung tunjukin aja ya. Nah, ini ikannya waktu itu
Ini kita ajak dia ke sini dulu ya. Nah, ini ikanku yang waktu itu sudah sembuh dari pemulihan sakit yang sama ya, gengs. Yang pernah banget aku update dia tuh ada tumbuh di belakang insangnya pas. Kalau tadi kan kayak di bawahnya ya. Jadi kayak insang tapi di bagian bawahnya tuh kalau misalnya kalian lihat mulutnya ikan cana bagian rahangnya itu kan kayak ada garis kayak bolongan gitu. Nah, dia tuh masuk ke dalam situ. Nah, ini kalau waktu itu dia tuh si ikan yang ini nggak perlu aku kelopek kayak gitu, geng. Soalnya dia itu kan nggak terlalu besar kayak ikanku yang barusan ini. Jadi dia emang cukup aku kasih garam ikan sama obat ya untuk penyembuhan lukanya. Jadi dia tuh bisa kayak ngikis pelan-pelan gitu loh. Tapi memang ya akhirnya proses penyembuhannya itu lebih lama. Jadi kalau misalnya kamu mau cepat proses penyembuhannya ya gitu, kalian harus hilangin. Terus sisanya ya udah pengobatan lukanya dia gitu ya. Jadi kalian bisa sih tiru contoh kayak gitu. Ini terlalu deket sih Pak. Nah, kalau misalnya kalian menemukan penyakit yang sama, kalian bisa contoh cara aku ngobatinnya gitu. Nah, tapi aku nggak ngerti kalau misalnya kalian tanya ini namanya sakit apa Kak, aku nggak ngerti juga. Pokoknya aku nyebutnya ya entahlah jamur atau apapun itu. Pokoknya aku kalau nyembuhinnya kayak gitu, guys. Jadi ya sekian video aku hari ini. Semoga info dari aku membantu ya. Dan jangan lupa kalian tontonin terus updatean dari Yums Aquatic. Dan semoga aku bisa kasih info yang lebih bagus lagi untuk kalian. Jangan lupa subscribe karena aku di subscribe aja udah happy.